sebenarnya anggrek spesies yang di hutan itu milik siapa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini, di alam itu tips untuk pecinta anggrek pemula ini Bu, yang sering mati-mati saja beli, apa ini dari Prof Yus ini? Untuk menyilang atau melakukan shelving itu kita harus mengetahui bagian-bagian bunga. Tetapi kita nggak jadi, kita bukan sesuatu yang dibayar kemudian harus jadi gitu. Nah, itu yang perlu dicatat, bukan seperti yang lain. Kita bukan profit oriented ya. Jadi kita edukasi. Jadi monggo kalau mau belajar kita terima saja di Unila ya. Datang ke lab piye carane, tanya mahasiswa-mahasiswa saja, banyak yang selalu bisa mengajari atau saya sendiri yang menjelaskan. Saya juga ada buku yang bisa dibaca. Mudah sekali ya, mudah sekali. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya. Ini ada Prof Yus ini yang akan membagikan ilmu kepada kita semuanya. Apa ini Bu yang akan dilakukan ini? Jadi Bu, Prof. Ini sebenarnya biasa-biasa saja ya. Kalau kita bicara masalah anggrek, kita melihat agak ke atas begini sebagai warga Indonesia yang menginginkan anggrek kekayaan Indonesia ini awet, maka kata kuncinya adalah bagaimana kita mengkonservasi anggrek. Konservasi yang di hutan, tetapi kemudian kita membanjiri masyarakat dengan anggrek-anggrek indah, hasil dari pemuliaan tanaman para pemulia anggrek di seluruh Indonesia. Malang itu pusatnya. Betul. Nah, jadi prinsipnya hanya kalau kita tahu ada spesies, usahakan kita shelving supaya itu awet. Maksudnya di shelving supaya dia tetap. Ini adalah contoh Sylvanum flava. Harus spesies ya Bu ya yang bisa ya? Enggak, kalau ya? spesies disilang dengan dirinya sendiri, berarti kan kemurniannya insya Allah terjaga ya Mas ya. Tapi kalau spesies ini disilangkan dengan yang lain, itu namanya hibrida. Spesies dengan spesies namanya hibrida primer. Jadi kalau ibunya spesies, bapaknya spesies, ini namanya hibrida primer. Kemudian setelah primer kalau disilang dengan yang lain namanya sudah hibrida kompleks. Apakah itu hibrida primer dengan spesies atau hibrida kompleks dengan kompleks, semuanya disebut satu saja, hibrida kompleks namanya. Jadi kalau kita melihat ini sudah hibrida kompleks. Tetapi kalau misalnya kita tahu ada Dendrobium sylvanum dengan Dendrobium lasianthera, itu sama-sama spesies dengan spesies, maka hasilnya adalah hibrida primer. Hibrida primer. Nah, kebetulan ini Pak Ramon punya Sylvanum ya. Sylvanum ini sayang amat, kalau mungkin di luar sana sudah banyak lah yang mengerjakan seperti itu. Tetapi karena kita di sini juga berusaha, kita sendiri mau ada tujuan lain, Mas. Kalau saya mau shelving seperti ini, Pak Ramon yang punya indukannya, saya shelving. Nanti kalau jadi polong kita bawa ke Unila juga untuk pendidikan. Nah, ini yang tidak hanya sekedar kebaruan saja, tetapi juga ada kebaikannya, itu ada trickle down effect, ada efek yang terus menetes, mendidik mahasiswanya jadi mahasiswa, jadi sarjana dan sebagainya. Sementara anggreknya manfaat gitu ya. Nanti bibitnya kalau jadi setelah anak-anak itu menanamnya di botol, anggrek botol ini bisa diaklimatisasi, nanti bisa dikembalikan ke alam lagi kalau nyampe ke sana, insya Allah ya. Tapi kalaupun tidak, maka ilmunya itu menjadi bekal bagi mahasiswa-mahasiswa untuk menempuh kehidupannya yang akan datang, sehingga mereka mempunyai pengetahuan mengenai bagaimana menyilang anggrek, kemudian menyebarkan polongnya di kultur jaringan, di media kultur in vitro, sampai dengan menjadi bibit yang siap aklimatisasi. Kemudian aklimatisasinya pun juga ada pengetahuan khusus, biasanya ada skill khusus, itu kita pakai praktikum-praktikum begitu, Mas Yudi ya. Iya, siap. Nah, jadi artinya apa? Artinya kebaikan itu kita cari di mana-mana dan kita sebarkan di mana-mana supaya manfaat. Dan Ramon pasti juga senang dong. Nanti misalnya kemarin kita sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah menyilang misalnya Wiraprai dengan Sutekno itu dengan
Imelda Marina Mas Agung memang mungkin tidak ke depan tidak begitu idealis untuk didaftarkan ke Royal Horticulture Society, tidak harus begitu. Tetapi kita ini sebagai grup ya, ada forum silaturahim yang selalu menyemangati diri untuk seneng anggrek, kemudian memasyarakatkan anggrek, membuat masyarakat juga senang anggrek. Nggak pinter-pinter amat sebenarnya saya ini. Tapi kita menyemangati, selalu menyemangati agar kita selalu satu. Yang satu, cobalah nggak dihentikan dulu yang mengambil dari hutan itu, supaya anak cucu kita jangan sampai nanti di hutan itu sudah nggak ada, cari retu saja susah, cari discolor sudah di Merauke sudah hampir nggak ada ya, misalnya cari besi-besi lasiantera yang yang blue itu ya, spike blue ya, sepik blue ya, lasiantera sepik blue itu sudah, maksud yang punya malah Neo Tuan Hong dari mana Singapura itu. Singapura ya. Dia mengumpulkan semua lasiantera yang ada di Indonesia. Itu sudah zaman dulu kala, kemudian disiblingkan, diseleksi yang bagus, kemudian dibeli orang Indonesia. Dibawa ke sini lagi. Harganya mahal nggak, Bu? Harganya jangan dikira kalau yang seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini masih ada, kita coba seperti itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan mungkin tidak hanya kecil saja ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting banget, enggak. Ya, tapi kita itu tadi ya, jadi ini hanya sekedar bagaimana caranya kita menebar kebaikan melalui anggrek ya Pak Ramon. Menjaga plasma nutfa sebisa-bisanya. Jadi kadang-kadang saya ke Anarda, saya ke Pak Ramon, ke BC, nanti Bu Widiarti punya apa, ke Tetua, ayo kita ini. Sebenarnya itu hanya jalan untuk silaturahim sebenarnya, tetapi dilalah ada saja kita jadi semangat aja. Ada saja yang dibicarakan. Oke, kita akan melihat bahwa di sini untuk menyilang atau melakukan shelving itu kita harus mengetahui bagian-bagian bunga. Anggrek itu adalah spesies yang sangat unik, yang kalau bunga lain itu bagian bunganya itu tidak sama biasanya warna sepal. Nah, sepal itu kelopak bunga. Dan petal itu mahkota bunga. Mahkota itu kan biasanya yang kalau bunga sepatu tuh yang merah, kuning, mawar tuh yang merah, ungu ya. Sedangkan kelopak itu hijau, yang hijau. Kalau anggrek, perhatikan di sini. Di sini ada kelopak ini 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini kelopak. Warnanya sama dengan mahkotanya. Yang ini mahkota, petal. Jadi ada petal 3, 1 petal di anggrek itu ini hampir selalu termodifikasi menjadi labellum atau bibir. Orang biasanya keliru, lidah yang disebut. Lidah jadi coklat, lidah putih. Nah, padahal lidah itu adalah ininya ini lidahnya. Memang ada lidahnya di dalam setiap labellum selalu di sini ada lidahnya. Tapi orang jujuk saja, putih lidah, merah, merah lidah ungu, misalnya seperti itu ya. Ini Silvanum ini seperti itu. Jadi ini masuk ke saya anggrek itu seperti itu. Jadi ada kelopaknya 1, 2, 3. Ini adalah sepal. Sepal adalah kelopak. Petal adalah mahkota. Satu mahkotanya termodifikasi menjadi labellum atau bibir bunga. Nah, bibir bunga ini kita lihat ya, ini adalah bibir bunga. Ini dia dari semuanya ini menempel pada suatu struktur yang disebut tugu bunga. Tubuh bunga. Tugu ya, kayak tugu ya. Ini tugu itu ini. Di baliknya semua ini, jadi kalau ini kan bunga itu kan organ reproduksi ya. Jadi ada reproduksi jantan, ada reproduksi betina. Jadi bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan anggrek itu disebut, kalau yang lain polen, ini polinia barengan. Jadi dia ada di satu struktur yang tertutup oleh ini yang seperti hidung ini adalah antercap. Dia ada anternya tertutup di sini, terbuka di sini. Dia selalu ada di sini. Nah, ini saya mengambil anternya, lompat pula ya.
Kalau nggak ingin lompat, kita oleskan dulu di sini lengket-lengketnya ya. Di sini ada di belakangnya itu ada lengket-lengketnya. Kita ambil misalnya seperti ini ya. Aduh, nah kelihatan nggak Mas Didi? Kelihatan Bu. Jadi kita sudah mendapatkan polinianya. Polinianya ini ya. Ini saya akan taruh di puteknya saudaranya ya. Jadi ini Yang berbeda ya Bu? Iya, tapi ya sama sih sebenarnya satu tanaman kan ya ini ya. Nah ini di sini. Saya taruh di sininya puteknya ini, sehingga polen itu nempel di sini. Ini ya. Ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Jadi kalau sudah seperti ini, maka saya biasanya lepaskan labelumnya supaya tahu bahwa itu sudah di shelving atau dikerjakan ininya persilangannya. Kemudian kita harus menulis labelnya. Saya tulis Silvanum flava, silang dalam. Oh, silang dalam. Silang dalam, silang dibuletin. Ini namanya dia disilangkan dengan dirinya sendiri. Self ya. Di self. Dengan dirinya sendiri. Ya, saja ini bunga yang lain. Bunga yang lain insya Allah lebih bagus daripada dengan dia sendiri. Ya. Kemudian tanggal ini penting untuk menentukan nanti sudah matang apa belum, nanti berapa bulan yang lalu gitu seperti biasanya itu. Berapa bulan Bu biasanya Bu? Kalau di daerah panas seperti ini biasanya 3 sampai 3,5 bulan tuh sudah ya. Sudah matang. Kalau di dataran tinggi lebih lama. Biasanya lebih lama karena mungkin heat unitnya ya, intensitas cahayanya dan sebagainya. Jadi nanti kita akan membuat seperti itu beberapa. Saya akan memperlihatkan yang nanti kalau yang sudah jadi sebenarnya bisa silangan alami juga. Kalau dia mempunyai bisa terjadi, kadang-kadang suatu anggrek itu bisa terjadi dia berbuah dengan sendirinya. Iya. Itu kalau di sekitarnya ada polinatornya. Jadi kalau misalnya ada serangga polinator yang aktif di situ, maka dia bisa menjadi polong buah. Hewannya apa biasanya itu Bu? Tidak tentu, kadang semut, kadang seperti tawon ya, yang mencari nektarnya ya, nektar bunga biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya polinator untuk anggrek-anggrek spesies yang di hutan, ini mungkin spesifik yang semakin langka itu. Jadi bisa jadi ada polinatornya di asalnya sana, misalnya Phalaenopsis amabilis misalnya di tempatnya pulau apa namanya di seberang Pulau sana Pisang. itu, pulau ada Labuan ya, Tabuhan. Nah itu katanya ribuan di sana. Nah setiap kali yang ngambil dari sana itu selalu menjadi polong. Jadi saya asumsikan di sana itu banyak sekali polinatornya. Tetapi ketika kita bawa ke sini amabilisnya bekar, nggak pernah jadi kalau kita tidak shelving sendiri. Nah berarti nggak di sini mungkin lebih sedikit polinatornya atau mungkin tidak ada juga, sehingga kita perlu membantu dengan ini. Polinatornya adalah manusianya ini yang ingin kita apakan saja. Nah itu tadi shelving ya. Shelving itu adalah upaya untuk konservasi di luar habitat yang disebut sebagai rekayasa ya Bu ya. Konservasi ex situ namanya. Konservasi anggrek itu bisa dilakukan secara in situ, yaitu di situ. Di situ berarti di habitatnya. Nah ini agak rumit karena tempatnya saja sudah sulit kita mencapainya. Hanya orang-orang tertentu biasanya dari instansi yang berwenang, misalnya kebun raya gitu ya, BKSDA mungkin ya seperti itu, atau yang membawahi itu taman nasionalnya. Saya ingin mengajak mulai berpikir sebenarnya anggrek spesies yang di hutan itu milik siapa? Apakah benar siapa saja yang bisa mencapai anggrek itu adalah pemiliknya? Mohon benar ya ditanyakan ke sini. Kalau itu diambil semua, apakah Indonesia ini yang tadinya sangat kaya dengan plasma nutfah, boleh jadi nanti itu kedepannya kita akan mempunyai seriously endangered orchids yang asli sangat Indonesia, bahaya, ya. Yang sudah sangat kritikal gitu ya. Itu habis betul kalau semuanya merasa bahwa itu milik gue lah, gue yang menek, yang kesana kesini ya. Ya kalau semuanya merasa seperti itu sama dengan
setiap orang yang mengambil dompet di jalan gitu ya itu adalah miliknya. Jadi mohon maaf ini agak agak sensitif barangkali ya, mungkin banyak yang nggak suka yang mesti aja gitu ya. Tapi cobalah kalau ini semuanya seperti itu, beranggapan bahwa yang bisa mengambil di hutan adalah pemiliknya, maka Indonesia dapat apa gitu? Apa sih yang bisa dilakukan? Satu orang yang mengambil habis-habisan itu lebih berbahaya daripada semua yang ini. Kita mau mengawetkan ini semua ya, tetapi yang di hutan yang aslinya misalnya besi ya Mas ya, tadi disebutkan oleh Mas Yudi bahwa besi di Papua sana itu adalah jagonya lah di sana. Kita di luar Papua itu melihara besi bisa bisa diceritakan lah, ini jagoan-jagoan anggrek itu ya. Mungkin nggak Bu, anggrek spesies itu nanti dilarang diperjualbelikan? Ya kalau sudah hasil tangkaran bisa. Kan bisa. Jadi kalau yang biasanya yang dilarang adalah yang dari jungle. Oh, jungle. Yang dari jungle ini cabutan ya. Harus ya, dari hutan itu sudah ada sertifikatnya. Tapi saya lihat ya masih banyak. Kemarin ada konten YouTube yang memperlihatkan satu perahu penuh dengan discolor di kali gitu ya. Penuh dengan discolor. Dari mana itu? Dengan bangganya yang mengambil, ini adalah tangkapan saya, ini adalah panenan saya hari ini. Jadi berarti saya benar dong. Setiap orang yang mau bisa mengambil itu adalah merasa bahwa itu adalah milik dia sendiri, karena itu hutan milik Allah katanya ya. Jadi siapa saja yang ngambil ya bisa gitu ya. Sayang, padahal 70% anggrek dunia ada di Indonesia ya. Iya, sekitar 5.000 spesies itu banyak. Dari asli Indonesia Bu ya? Iya. Adanya Dendrobium, kemudian Phalaenopsisnya juga ini ya. Banyak sekali ya. Jadi Bu, ini kalau sudah disilang begini, nanti bunganya sama dengan seperti ini Bu? Atau warnanya berbeda? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini, di alam itu walaupun spesiesnya sama, selalu ada varian-variannya. Misalnya di discolor saja, itu ada yang tanimbar, asal Merauke, Bromfeldii, Kakela dan sebagainya, banyak kan ya. Nah, itu kalau misalnya sama-sama discolor Merauke saja, itu nggak sama satu dengan yang lain. Why? Ya karena dia sudah lama dia hidup di alam. Barang-barang biologi plasma nutfah itu selalu mengalami perubahan, pengadaptasian. Karakter seperti ini yang kita lihat ini sebenarnya adalah disebut bahasa Lampungnya kali ya, bahasa itu adalah phenotype ya. Fenotipe ya penampilan lah ya, penampilan saya joke saja. Penampilan, jadi mau bunganya coklat, melintirnya seperti apa, itu adalah fenotipe. Fenotipe itu sebenarnya adalah hasil dari interaksi antara genetik dan lingkungan. Sehingga kalau gampangnya begini, discolor ditaruh di Lampung, kemudian ditanam lagi ada yang di Irian atau di mana, itu mungkin performanya bisa beda. Berbeda ya. Bisa beda. Sama dengan kalau jenengan punya rambutan. Rambutan di tempat yang kering misalnya ya. Cahaya mataharinya itu fullnya itu bulan-bulan panasnya ya, yang nggak hujan itu misalnya lebih dari 3 bulan, itu manis sekali. Tetapi ketika ditaruh di dataran tinggi, kemudian mendung terus, hujannya banyak, jadi asam. Durian juga gitu, pada waktu pengisian buah itu terjadi musim hujan, maka fenotipenya itu dirasakan, salah satu rasa itu jadi nggak manis, kurang manis ya. Jadi itu adalah bagian dari penampilan suatu tanaman, baik itu penampilan seperti fisik seperti ini maupun rasa ya, organoleptiknya, yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan yang selalu berinteraksi. Jadi Silvanum pun begitu. Jadi ini ceritanya adalah katanya Silvanum flava. Jadi Pak Ramon beli dikatakan Silvanum flava, tapi kuningnya kan tidak jreng. Kurang jreng, masih banyak coklatnya. Mungkin ada yang lebih coklat lagi yang disebut Silvanum biasa. Ada flava yang lebih kuning lagi. Ya, Bromfeldii itu kuning jreng ya. Tapi mungkin ada yang lebih agak matang sedikit gitu ya. Discolor Bromfeldii itu ya. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya orang kemudian polinator itu ngambil dari satu dan hilangin hal, makanya banyak silangan alami. Misalnya apa? Verninha ya, siapa yang tahu Verninha? Itu kan juga silangan alami antara discolor dengan
apa ya satunya itu ya, Verninha itu ya. Kemudian Stratiotes dengan apa? Jadi banyak silangan alim, terutama yang dari Papua itu banyak karena Banyak, ya. di sananya banyak yang melintir-melintiran tuh induknya di sana ya. Tapi kita di sini prinsipnya semakin banyak plasma nutfah semakin bagus. Yang penting adalah kita masih tetap konsisten menebar kebaikan. Amin. Nah, saya katakan menebar kebaikan. Kalau berusaha untuk melestarikan, kita selfing ya. Kita selfing, nantinya kita punya Sylvanum flava yang banyak walaupun agak kecoklatan, nggak masalah. Tapi Sylvanum nggak punah nanti kalau anak-anaknya jadi banyak. Sementara di lain pihak kita harus selalu memikirkan performa baru. Performa itu kecantikan anggrek yang baru ya. Mau seperti ini, mau melintiran, mau spatulata, mau palenante ya. Phalaenopsisnya juga begitu, mau yang bulat atau yang bintang. Tetapi performa baru selalu kita suguhkan ke masyarakat dengan apa? Dengan hibridisasi, dengan penyilangan. Dengan demikian kalau banyak orang yang melakukan seperti teman-teman kita yang ada di Malang itu, Mas Dede, Bu Endang Surahman, ini saya benar-benar sangat salut pada beliau, semua yang sudah berkecimpung di pemuliaan anggrek. Kalau saya ini sudah tenggelam di universitas, nggak bisa ngapa-ngapain itu ya, isinya tiap hari belum ngurusi mahasiswa, jadi sebatas pada pendidikan saja. Tetapi saya angkat topi betul untuk para pemulia yang selalu menyuguhkan anggrek-anggrek baru. Mau sudah didaftarkan atau belum, tetapi performanya selalu baru. Sehingga Indonesia ini selalu segar dengan tampilan anggrek yang selalu baru dari indukan-indukan yang asli Indonesia. Itu kita patut bangga. Saya kira itu. NKRI harga mati. Saya kira itu ya yang ingin kita share di sini. Terima kasih Taman Puspita. Satu Bu, pertanyaan Bu. Ya. Nah, ini apabila ada pecinta anggrek dari Lampung nih, siapa tahu sahabat-sahabat yang nonton ini, dia pengen nyilangin juga Bu. Ya. Terus sudah jadi buah ini. Ya. Apa yang harus dilakukan ini? Yang tidak tergabung di kumpulan atau forum silaturahmi anggrek, tapi dia mandiri. Oke. Jadi pertama ilmunya dulu lah ya, bagaimana caranya. Itu sebenarnya kita bisa membuat lab itu di rumah, ya, sederhana, lab sederhana. Tetapi kalau mungkin ini yang di Arab kali ya, saya harus tanya kepala labnya dulu, Pak Tampus ya, Mas Yudi. Jadi di Unila itu kita ada laboratorium kultur jaringan yang selalu dipakai belajar oleh mahasiswa. Banyak yang magang di situ. Ada beberapa kolektor anggrek yang punya itu, kemudian kami bersedia untuk menampung menampung kolongnya, kemudian disebarkan. Tetapi kita nggak jadi, kita bukan sesuatu yang dibayar kemudian harus jadi, gitu. Nah, itu yang perlu dicatat. Bukan seperti yang lain, kita bukan profit oriented ya. Jadi kita edukasi. Jadi monggo kalau mau belajar kita terima saja di Unila ya. Datang ke lab, piye carane, tanya mahasiswa-mahasiswa saja. Banyak yang selalu bisa mengajari atau saya sendiri yang menjelaskan. Saya juga ada buku yang bisa dibaca. Mudah sekali ya, mudah sekali. Dan saya jamin kalau beberapa kali ke lab kami itu sudah ada yang mengajari itu jadi bisa. Nah, hanya saja karena lab kultur jaringan ini ada yang skala rumahan, ada yang lebih mahal, maka ini menjadi bahan pertimbangan yang serius. Betul. Kalau di rumah, misalnya harus pakai ada satu ruangan khusus, pakai modal lah intinya ya. Modal itu bisa mulai rendah, medium sampai besar tergantung pada skala tingkat kesulitan yang mau dilakukan. Kalau mau kerengkel agak sulit ya murah gitu ya, pakai NK saja. Tapi kalau agak nyaman kerjanya ya, itu pakai laminar airflow cabinet. Ya, kita di universitas biasanya sudah pakai laminar airflow cabinet ya. Dan mahal sekali. Enggak mahal sekali ya. Sekarang sih mungkin memang ada yang 8 juta, ada yang ini yang kecil kecil ya. Tips untuk pecinta anggrek pemula ini Bu, yang sering mati saja beli, apa ini dari Prof Yus ini? Beli lagi ya. Kita meminimalisir. Jadi begini, kenalilah anggrek itu.
pilih anggrek yang mudah dipelihara, jangan spesies dulu, kecuali spesies-spesies yang dablek seperti retusa kayak gitu ya, dablek gitu ya. Ya, retusa kan dablek banget ya dan murah. Tapi saya tidak menganjurkan untuk membeli dari anggrek hutan lah ya, supaya kalau 1-2 itu sudah berhenti membeli anggrek dari hutan, insya Allah nanti rumah Anda semua itu akan lebih meriah dengan warna-warni anggrek hibrida. Saya harus selalu mengkampanyekan ini karena Indonesia harus maju di bidang peranggerekannya, dan Amin. itu harus dari anggrek hibrida. Kenapa begitu? Karena kita punya tetua-tetua yang bagus, masa yang punya Thailand justru ya. Jadi memang kita harus bangga dengan plasma nutfah yang banyak itu dari Indonesia, maka kita harus silangkan, kemudian kita keluarkan hibrida yang berasal dari tetua-tetua anggrek indigenous dari Indonesia, asal Indonesia asli. Bangga menjadi apapun memelihara anggrek yang asalnya dari Indonesia. Iya, Ya, siap Indonesia. ini. Terima kasih Terutama banyak. anggrek hibrida ya, terutama anggrek hibrida. Saya harus selalu mengkampanyekan ini. Bisa ini Pak Ramon ini banyak koleksinya, jadi sudah mulai tambah banyak ini ya. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Ramon juga tips-tips merawat anggreknya juga sangat bagus ya. Iya. Anggreknya subur-subur, bagus-bagus. Jadi yang tadi pemula itu, kalau kita tahu bahwa anggrek itu seneng lembab tapi nggak suka basah kuyup. Akarnya adalah akar udara, akar yang senang sekali terkena udara, sehingga jangan diukap ya, jangan disiram dengan banyak-banyak. Jadi anggrek itu juga kebanyakan dari habitatnya adalah sifatnya epifit. Maknanya apa? Dia nempel saja sudah hidup dengan sejahtera dengan angin yang semilir seperti itu. Iya. Oleh karena itu dia kalau dipupuk banyak-banyak, ini juga kadang-kadang mengkhawatirkan. Kenapa? Wong dia tidak butuh banyak-banyak tapi dikasih banyak-banyak. Sehingga biasanya tips and tricks untuk memupuk anggrek itu adalah kasih sedikit sesering mungkin. Kasih rutin sedikit, ya, Bu? sesering mungkin. Ya, kalau nggak males loh. Terima kasih banyak ini Bu Prof. Nuwun, salam untuk semua penggemar anggrek. Iya. Sehat sukses selalu ini Ibu beserta Bapak sekeluarga. Betul. Pokoknya. Kapan-kapan ke lab ya. Siap dengan senang hati. Iya. Jadi terima kasih banyak Bu Yus ya. Iya, sami-sami. Jadi itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, ilmu yang sangat bermanfaat dari Prof Yusnita. Jadi Om Remon, nah 10 SKS itu ya Om. Semoga bermanfaat, sehat sukses selalu untuk kita bersama, dan salam.